Selanjutnya kita bahas tentang analisis kebutuhan fungsional. Di sini studi kasusnya tentang pembelian. Nah, di sini ada narasi tentang sebuah sistem berjalan seperti apa. Nah, nanti kita tentukan aktornya ya atau pelaku sistemnya, kemudian dokumen yang dibutuhkan apa saja untuk masukan dan keluarannya seperti apa. Nanti kita lihat ya untuk kebutuhan fungsionalnya. Terlebih dahulu kalian lihat dulu di sini. Di sini ada perusahaan anonim yang melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan perusahaan kepada supplier. Proses berawal dari bagian pembelian. Nah, berarti pertama yang memulai sistem adalah bagian pembelian. Melakukan pemesanan barang. Mulai dari proses pemesanan barang, bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Setelah barang yang beli diterima oleh bagian pembelian, maka akan dicek terlebih dahulu antara surat pesanan dan surat jalan yang diterima. Apakah ada cacat atau rusak dari barang atau tidak. Barang yang diterima akan dicatat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stok dan akan membentuk jurnal pembelian. Nah, di sini siklus akuntansinya ketahuan, sudah ada jurnal pembelian. Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur pembelian untuk pimpinan. Jika terjadi barang rusak, maka akan dilakukan retur dan membuat surat retur yang ditujukan ke supplier. Barang yang sudah diterima akan diselesaikan pembayarannya dari faktur yang dikirim dari supplier. Untuk bagian keuangan dan bagian pembelian akan mendapatkan info pembayaran. Nah, ini studi kasusnya ya. Dari studi kasus ini kita tentukan nih analisis kebutuhan fungsionalnya seperti apa. Di sini ada tahap 1 dan 2. Tahap yang dapat dilakukan, contoh dari kasus pembelian yang sebelumnya, yang ini, 1, si pemakai sistem siapa? Ya, si pemakai sistem di sistem pembelian tadi siapa? Nah, kita lihat sistem berjalannya. Di sini sudah dicetak tebal ya. Proses berawal dari bagian pembelian. Ya, bagian pembelian. Kemudian supplier ini di luar dari sistem karena dia orang di luar gitu ya. Nah, yang kita butuhkan di sini pemakai ya, sistem pembelian itu yang pakai siapa gitu ya. Nah, berarti bagian pembelian dan di sini laporan ditujukan ke pimpinan. Nah, berarti pelaku sistemnya adalah bagian pembelian dan pimpinan, orang yang ada di dalam sistem pembelian tersebut. Gitu ya. Supplier tidak ada karena dia di luar dari sistem pembelian. Karena dia orang lain dari pembelian tersebut. Kemudian perangkat lunak yang digunakan. Nah, sistem ini membahas apa gitu ya. Nah, sini studi kasusnya adalah pembelian. Maka di sini ditentukan adalah sistem pembelian. Data dan informasi yang akan diproses. Nah, di sistem pembelian ini ya yang akan diproses apa saja? Ya, ada suppliernya, data supplier, ya. Data barang yang dibeli, ya, data barang yang dibeli, gitu ya. Nah, maka di sini dicatat data barang, data supplier, data akun. Data akun dari mana? Nah, contohnya ada jurnal pembelian, ya. Ya, nanti akun untuk akuntansinya seperti apa gitu ya. Kemudian pesanan, tadi pembelian, kita memesan ke supplier. Perusahaan ya melakukan pembelian ke supplier dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu ya nih, pemesanan terlebih dahulu dan mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Berarti data pesanan. Retur dan pembelian tadi jika barangnya rusak dan laporan. Ya, artinya data dan informasi yang dibutuhkan dari proses pembelian ini. Kemudian proses bisnisnya dari cerita tadi kita bagi per poin. Ya, kita bagi per poin dari proses bisnis tadi. Kita roll ke belakang. Pertama, proses berawal dari bagian pembelian melakukan pemesanan barang. Nah, ini proses bisnis pertama adalah pemesanan. Maka ketika di sini, nah ini proses pemesanan. Bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Kemudian proses penerimaan barang. Setelah dipesan, barang dikirim oleh supplier. Narasi ceritanya seperti apa? Nah, di sini proses penerimaan barang. Kita akan cari terlebih dahulu.
Nah, nih, diterima oleh bagian pembelian, maka nanti narasinya kalian buat di sini. Bagian pembelian menerima barang bla 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 gitu ya. Dari cerita tadi, berarti narasi ini masuk ke proses penerimaan barang. Lalu laporan. Tadi, jika barang rusak, nah, semua transaksi yang terjadi dan dibuatkan laporan berupa laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur. Jika rusak nih, ada retur. Berarti narasinya laporan nih. Tuh, semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporan dan diserahkan kepada pimpinan. Jadi proses bisnis ini bukan narasi lagi kayak tadi, tapi dibuatkan per poin proses apa sampai dengan proses apa. Gitu ya. Nah, ini contoh dari activity diagram proses pembelian tadi, sistem pembelian. Di sini ada 3 swim lane bagian pembelian, swim lane supplier, dan swim lane pimpinan. Ya, di sini ini simbol start atau pemulai sistemnya. Yang memulai sistem berawal tadi dari bagian pembelian. Nah, bagian pembelian membuat surat pesanan pembelian di sini. Kemudian, masih di bagian pembelian, dia menyerahkan surat pesanan pembelian kepada supplier. Maka tarik garisnya ke sini, ke swimline supplier. Maka flow-nya ke supplier, dan supplier di sini keterangannya menerima surat pesanan pembelian. Ini menggunakan fork, ya, fork. Fork ini dari satu flow akan mengeluarkan lebih dari ya satu flow. Artinya gini, income-nya satu flow, outcome-nya gitu ya, outline-nya atau garis keluarnya, inline-nya satu, outline-nya bisa 2 atau 3. Ya. Di sini ketika menerima surat pesanan pembelian, nah di sini dia bisa menyerahkan barang dan menyerahkan surat jalan. Nah, dua proses ini berjalan sekaligus. Nah, dijoinkan lagi, keluarlah satu. Nah, dikirimlah ke sini, ke bagian pembelian, menerima barang dan surat jalan. Kemudian bagian pembelian melakukan pemeriksaan, sesuai atau tidak. Jika sesuai, melakukan pencatatan. Jika tidak, dia membuat retur. Nah, returnya ini nanti diserahkan lagi oleh bagian pembelian ke supplier. Dan sini menerima retur dan flow final. Tapi kalau sesuai, barang dicatat, kemudian dibuat laporan, ya di fork lagi. Nah, ketika membuat laporan, diserahkan laporan pesanan, serahkan laporan pembelian, serahkan laporan retur. Dijoinkan lagi, jadiin satu flow, ke pimpinan langsung. Pimpinan menerima 3 laporan sekaligus. Laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur. Nah, ini untuk activity. Nanti kalian akan ketemu nih, diagram-diagram UML ini. Ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan rancang menggunakan diagram UML. Spesifikasi dokumen masukan. Ya. Ini adalah dokumen yang masuk ke sistem dari luar, ya, dari supplier. Contoh, di sini nama dokumennya adalah surat jalan. Fungsinya sebagai bukti penerimaan barang, ya. Fungsi dokumennya apa? Sumbernya dari mana tuh? Supplier. Artinya dari luar, tujuannya masuk ke dalam ke siapa? Ke bagian pembelian. Medianya atau bentuknya apa? Dokumen itu kertas. Jumlahnya berapa lembar? Dari supplier dikasihnya 1 lembar. Frekuensi ini kapan? Ya, kapan dokumen ini masuk ke bagian pembelian? Di sini setiap terjadi pembelian barang. Bentuk ini notasi lampirannya. Ya, dokumen masukan itu adalah A. Nah, di A ini dia nomor urut berapa gitu ya? A misalkan 1. Kemudian selanjutnya tadi sudah dokumen masukan, sekarang dokumen keluaran. Artinya yang dikeluarkan oleh pelaku sistem kepada tujuannya siapa nanti. Nah, di sini dokumen keluaran diambil contoh retur ya. Penjabarannya retur, tapi dokumen keluarannya di sini ada surat pesanan, ada retur, laporan pesanan dan laporan pembelian serta laporan retur. Ya. Kalau surat pesanan dan retur, ini tujuannya ke pelaku di luar sistem, contohnya supplier. Kalau laporan, dari si pelaku sistem tujuannya ke pimpinan pasti. Gitu ya, laporan ini adalah dokumen keluaran yang diserahkan oleh pelaku sistem utama
ke pelaku sistem lainnya di dalam, ya, di dalam sistem. Contohnya pimpinan. Nah, di sini penjabarannya retur, fungsi sebagai bukti retur barang, ya, atau misalkan fungsi sebagai bukti retur barang rusak, misalkan gitu ya, boleh. Sumber bagian pembelian, ya, dari pelaku sistem utama, tujuannya ke supplier, ya, yang menyediakan barang. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, ya, sama seperti dokumen masukan tadi. Frekuensinya kapan nih retur ini keluar? Setiap terjadi retur barang rusak, misalkan. Bentuknya dokumen keluaran itu B, ya, notasinya B. Satu itu nomor urut dokumennya D berapa, gitu ya. Nah, ini untuk dokumen keluaran. Kemudian tadi sudah kita jabarkan kebutuhan fungsionalnya, ya, mulai dari analisis sistem berjalannya, kemudian proses bisnisnya dibagi menjadi per poin, lalu dokumen masukannya untuk notasi A, dokumen apa saja, dan dokumen keluaran untuk notasi B, apa saja tadi sudah. Nah, di sini kebutuhan fungsionalnya, kebutuhan akan sistem pembelian, ya, bagian pembelian ngapain nih? Bisanya dapat mengolah data barang, dapat mengolah data supplier, ya, dapat mengolah akun, ya, akun apa aja yang dibutuhkan untuk pembelian ini, dapat membuat pesanan, dapat membuat retur, dapat mengolah transaksi pembelian, dapat membuat jurnal pembelian, dan dapat membuat laporan. Pimpinan melihat laporan. Kuncinya, kebutuhan fungsional ini adalah semua adalah kata kerja. Bagian pembelian ngapain kata kerjanya, pimpinan ya, bisa ngapain saja di kata kerjanya. Dapat mengolah, dapat membuat, ya, dapat melihat gitu ya. Nah, itu kata kerja semuanya. Untuk kebutuhan fungsional dari sistem pembelian. Nah, ini adalah referensi yang digunakan di pertemuan 1 dari awal tadi, ya, sampai dengan terakhir kita bahas di kebutuhan fungsional. Nah, kalian bisa baca, ya, referensi-referensi ini sebagai penguat kalian dalam belajar tentang analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Ya, saya rasa cukup, ya, di pertemuan 1 ini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.